Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Check it out. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di tanah air dan di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, tibalah saat kita merayakan kemenangan. Idul Fitri adalah momen suci untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan meneguhkan kembali komitmen kita sebagai pribadi untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan berkeadaban untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh saudara-saudara umat muslim di Indonesia, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah selalu melimpahkan perlindungannya dan keberkahannya bagi kita semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, ASN, serta seluruh komponen bangsa yang berperan aktif dalam menciptakan suasana Nyepi dan Idul Fitri yang aman, hangat, dan khidmat, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan bagi seluruh masyarakat yang masih dalam perjalanan mudik, semoga perjalanannya selamat, lancar, dan dapat menjadi momen indah berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Jaga keselamatan dan hati-hati di jalan. Di hari yang fitri ini, kami FNN, terutama saya dan Ners Beno, hendak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita bersihkan batin kita supaya ada cahaya di depan kita yang bisa menuntun kita untuk pergi pada masa depan. Saya ucapkan selamat Idul Fitri pada Presiden Prabowo dan keluarga, pada Pak Jokowi dan keluarga, pada kabinet, dan semua mereka yang telah berupaya untuk merawat akal sehat. Kritik akan terus berlangsung, tetapi percayalah bahwa ini adalah hasil persahabatan warga negara. Kecenderungan ke arah masa depan harus dimulai dengan memperhatikan jebakan-jebakan masa kini. Saya kira sekali lagi FNN, Rocky Gerung, Hersubeno Arif, dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina ramaka la ilaha. Ya. Jadwal besok Pak, gimana Pak Lebaran Pak? Jadwal Di Solo. Di Solo. hari pertama, kedua, ketiga di Solo terus. Solo. Sholat Id di Solo ya Pak? Di Solo. Ini kumpul dengan keluarga kira-kira? Nggak tahu, semua sibuk semua. Ya mestinya setelah sudah nggak sibuk ya mesti ke orang tua. Open house Pak? Nggak ada open house. Tapi kalau Mau datang? mau datang ya pintu terbuka. Salat Idnya di depan ya Pak? Di jalan depan Gerai Sabah. Apa? Salat Idnya. Hah? Salat Idnya. Belum tahu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kan bilang ya ilmuwan itu bisa sifatnya kan terbuka. Mungkin ada pendapat lain. Bisa jadi. Ya, kalau dari Prof. Aceng tadi berpendapat
berdasar KBBI. Ternyata ada juga pendapat dari KUHP Belanda, karena KUHP kita tahun 46 itu memang disado dari bahasa Belanda. Jadi ini onras verweken, itu artinya keresahan atau kegelisahan. Ini kami ungkap ini karena kemarin juga Prof. Andika bilang ada keresahan, mengartikan keonaran itu sebagai keresahan. Ya, kalau ada keresahan artinya harus bisa menunjukkan secara fisika apa yang terjadi. Berarti kan ada pendapat yang berbeda ya, Prof ya. Tadi bilang kalau Prof. Andika kolega ya. Dia asisten saya sekian 15 tahun ini. Terakhir kapan? Apa? Sekarang masih sebagai ya. asisten kapan? Jadi mata kuliah linguistik forensik di S1, saya dosen utamanya dan Andika membantu saya. Oh gitu. Juga, tapi gelar profesornya betul ya? Enggak, itu palsu. Hah? Iya, palsu. Waduh, periksa. Jadi Anda yang bertanya ya. Tenang dulu. Sekarang coba Anda kontak ke Dewan Guru Besar. Ini mohon maaf karena kami sipil. Pernyataan. Kenapa tidak dilaporkan oleh dari ini kan dari UPI. Pernyataan nanti kita akan dari UPI. Tolong kalau tidak bisa tenang saya suruh keluar dari nanti. Universitas juga waktu itu Ya, kemarin. saya baru tahu bahwa dia kesana kemari pakai gelar profesor ya. Jadi lihat aja di jadwal, saya buka jadwal. Kalau ini kan dia sebagai jabatan sebagai Kepala Pusat Studi dan Pengembangan Iptek, Haki dan Publikasi Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Saya tidak tahu itu. Soal jabatan saya tidak tahu. Oke, itu nanti terserah tuh silakan. Saya pastikan bahwa dia bukan guru besar. Dia bukan dosen linguistik, bukan profesor. Bukan dosen linguistik. Saya usulkan ke majelis hakim karena ditanya ya, saya tidak membuka aib dia. Anda bertanya kepada saya harus jawab dengan jujur. Makanya saya usulkan kepada supaya kesaksiannya dicabut, ya dibatalkan demi hukum karena dia sudah memasukkan. Mohon maaf, untuk mengatakan palsu dan tidak perlu ada. Kadangnya tadi kan bilang harus ada apple. Gitu. Saya bisa tunjukkan yang asli kalau mengatakan palsu. Apakah ada? Sebentar, yang saya tanya ijazah Prof. Andika, apakah saudara ada ijazahnya Prof. Andika? Yang namanya profesor tidak ada ijazah. Asok. Iya, yang ditanya profesor. Oh, Asok, mungkin saya yang salah. Tolong tenang, penonton. Saya yang salah. Tapi Tolong dia ya. dosen. Oh ya, Asok profesor, mungkin saya yang salah. Tapi dia kolega, mohon maaf. Saya rasa pertanyaannya diganti yang lain aja, Bu. Kolega juga di dosen itu ya. Oh gitu. Jadi di bidang linguistik juga. Saya tanyakan ini karena kan ada perbedaan ya, ada pendapat Prof. Aceng kalau keonaran itu diartikan sebagai fisik. Sementara Prof. Andika ini dia mengartikan keonaran itu bisa keresahan. Ini juga sejalan dengan pendapat dari ahli Fakultas Hukum UI yang mengartikan job tuh ini ya. Hook. Ini untuk memfollow up pertarungan antara Dekan Fakultas Kehutanan UGM Dr. Sigit Sunarta melawan alumni Elektro UGM Dr. Rismon Sianipar. Sudah beberapa ronde keduanya bertarung dan terlihat Sigit berulang terkena pukulan job dan hooknya Sianipar. Job tuh ini ya. Hook. Job hook. Namun Sigit belum juga terkapar apalagi menggelepar. TPUA ingin mendapatkan informasi dari Rektor Profesor Dr. Ova Emilia mengenai dokumennya yang lebih rinci dari alumnus Fakultas Kehutanan bernama Jokowi yang dinilai jenius dan dapat menyelesaikan kuliah 5 tahun di tahun 85. Menurut Rismon, kehebatan Jokowi adalah mampu membuat lembar pengesahan tahun 85 dengan pola penulisan komputer yang baru ada pada tahun 92. Salam logika.
Kali ini gue ingin berpantun. 2,3 IPK-nya Gibran. Kakak ngucapin selamat lebaran. Ketika mulut tak mampu lagi berucap. Ketika telinga tak mampu lagi mendengar. Ketika tangan tak mampu lagi menjabat. Ketika kaki tak mampu lagi melangkah. Itulah ciri-ciri anggota DPR RI negeri Konoha. Minal aizin wal faizin dari negeri seberang. Mohon maaf belum bisa ngelupain kalian curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini kita bertemu kembali menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Untuk saudara-saudaraku yang beragama lain pun, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika selama kita bersosialisasi ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, kurang bermanfaat, atau ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sebagai manusia. Tentu saya ingin agar saya di Hari Raya Idul Fitri nanti fitrah kembali. Untuk itu sekali lagi saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pemirsa di Indonesia. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya ingin bicara terkait dengan seringnya oknum-oknum ya yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara Konoha atau negara Wakanda. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada mereka-mereka yang selalu ya mengatakan atau menyebut Indonesia sebagai negara Konoha atau Wakanda itu, yuk kita kembali sebagai bangsa yang menghargai jerih payah para pahlawan yang sudah dengan susah payah memerdekakan negeri ini dan kemudian menamakan negeri ini dengan Indonesia. Jika ada oknum pejabat yang melakukan tindakan tidak terpuji, korupsi, kemudian juga menyengsarakan masyarakat dalam perilaku sehari-hari misalnya, itu adalah oknum. Tidak tepat jika kemudian kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang kita cintai ini menghina negara kita sendiri dengan menyebutnya sebagai negara Konoha atau Wakanda. Orang-orang yang menyebut negeri ini dengan sebutan Konoha atau Wakanda menurut saya adalah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada para pejuang bangsa Indonesia, para pendiri negara ini yang sudah menebus kemerdekaan dan menamakan negeri ini dengan Indonesia dengan air mata, dengan kehormatan, dengan darah dan nyawa. Sekali lagi saya ingin sampaikan, silahkan caci maki oknum-oknum yang koruptor, yang koruptif, yang korupsi, kemudian yang berbuat tidak baik kepada masyarakat misalnya. Silahkan caci maki. Silahkan kritisi sekeras-kerasnya. Karena kritik itu adalah ya, solusi. Kritik itu adalah bagian dari kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, pejabat daerah, pejabat pusat,
maupun parlemen. Silakan kritisi sekeras-kerasnya. Tapi menurut saya, betapa tidak punya moralnya ya seorang anak bangsa yang menyebut negaranya sendiri dengan sebutan Wakanda atau Konoha. Orang-orang berpendidikan tetapi tidak bisa menghargai negaranya sendiri, tidak bisa menghargai pahlawan bangsanya sendiri, tidak bisa menghargai dirinya sendiri sebagai bagian dari negara ini. Yuk kita kembali kepada jati diri kita sebagai anak bangsa yang bermartabat. Jangan lagi kita menyebut negeri ini sebagai negara Konoha atau Wakanda. Silakan caci maki. Silakan kritisi sekeras-kerasnya oknum-oknum yang korup, oknum-oknum yang menjarah uang rakyat. Tapi jangan hina Indonesia. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, cintai negeri ini. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Perbedaan adalah bagian dari demokrasi, tapi demokrasi juga harus menafikan hukum dan keadilan. Karena tanpa hukum dan keadilan, demokrasi menjadi hukum rimba. Untuk itulah kita semua harus punya kehormatan dan martabat sebagai anak bangsa negeri ini yang hanya dititipi oleh sang founding father, pendiri bangsa ini untuk melanjutkan, meneruskan, mengisi kemerdekaan ini. Kalau masih ada yang kurang kita tambah, kita kawal pemerintah agar cita-cita dari para pendiri bangsa untuk mensejahterakan Indonesia bisa kita capai. Salam keindonesiaan, stop untuk caci maki. Banyak pihak pengamat maupun media yang menyorot bahwa justru pasca Lebaran ini akan semakin nampak bahwa Jokowi ini akan memiliki agenda untuk menghancurkan Prabowo Subianto. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan itu tidak terjadi atau gagal terjadi. Kita akan coba simak kabar beritanya. Pasca Lebaran, Jokowi punya agenda hancurkan Prabowo. Kalaupun iya, kita akan melawannya. Jangan sampai negeri ini rusak oleh rezim yang sudah 10 tahun mengacak-acak kita bernegara. Ada pertanyaan, kenapa sih selalu Jokowi, apapun yang disalahkannya Jokowi? Lah, terus menyalahkan siapa? Sambil tidak disebutkan katanya apa kesalahan Jokowi. Loh, kita sudah jelaskan berkali-kali. Puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali. Kalau jumlah videonya ada ribuan ini di channel ini. Karena bagaimana pola oligarki yang diterapkan oleh pemerintahannya Joko Widodo. Bukan demokrasi, tapi oligarki. Ini yang menjadi persoalan. Maka hari ini kita akan mencoba melihat upaya-upaya itu dalam perspektif bagaimana Jokowi dan kroni-kroninya akan terus merongrong pemerintahan ini. Mari kita mulai diskusinya, dimulai dari rmol.id. Pernyataan dari Muslim Arbi, Jokowi punya agenda hancurkan Prabowo. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto diyakini akan menuai hasil dari Joko Widodo yang sudah disiapkan. Karena diduga saat ini agenda Jokowi dan oligarki di belakangnya sedang berupaya menghancurkan Prabowo. Saat ini agenda Jokowi dan oligarki di belakangnya sedang berupaya menghancurkan Prabowo. Begitu kata Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi kepada Ermol Minggu 30 Maret hari ini. Muslim mengatakan Wakil Presiden Gibran tidak dapat membantah ayahnya Jokowi karena selama ini Gibran dianggap adalah hasil dari pengkhianatan konstitusi. Sulit dimaafkan, bahkan seharusnya dimakzulkan. Gibran adalah potret busuk politik Jokowi yang dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan. Apalagi kata Muslim terpilihnya ini adalah hasil dari dukungannya Jokowi.
Nah, bagaimana hari ini kita akan melihat upaya-upaya itu dalam konteks contoh, ini salah satunya ya, demo Undang-Undang TNI memanas, pengamat intelijen dan geopolitik _2, ada parpol Kim Plus yang telikung Prabowo demi Gibran naik presiden. Ngeri. Aksi demonstrasi menolak Undang-Undang TNI yang terjadi di berbagai kota diduga memiliki skenario politik yang lebih luas. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mensinyalir ada partai politik dalam Kim Plus yang sedang memainkan agenda tersembunyi untuk menyingkirkan Prabowo Subianto. Siapa itu? Yang paling mungkin siapa? PSI kah? Jika skenario ini berhasil, maka Gibran sebagai wakil presiden akan naik menggantikan Prabowo secara konstitusional. Ini yang dikhawatirkan banyak pihak. Dalam politik tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan dan momentum yang tepat. Menurut Amir, skenario ini mirip dengan yang terjadi pada Presiden Soeharto di tahun 98. Meski saat itu Soeharto memiliki dukungan kuat dari parlemen dan militer, ia tetap jatuh akibat gelombang demonstrasi yang sistematis. Kini, Prabowo menghadapi situasi serupa di mana gelombang protes terhadap Undang-Undang TNI semakin meluas dan sentimen negatif terhadapnya semakin meningkat. Amir menilai Prabowo masih membiarkan loyalis Presiden Jokowi berada dalam pemerintahannya. Langkah ini awalnya dianggap sebagai upaya untuk merangkul semua pihak demi stabilitas politik. Namun ia memperingatkan bahwa strategi ini justru seperti memelihara anak macan yang berpotensi menerkam tuannya sendiri. Para loyalis ini menurutnya masih memiliki afiliasi yang kuat dengan Jokowi dan bisa berperan dalam skenario menggoyang pemerintahan Prabowo dari dalam. Gelombang demonstrasi yang menolak Undang-Undang TNI terus berlangsung di berbagai kota. Tuntutan para demonstran pun semakin keras, tidak hanya menolak revisi Undang-Undang TNI, tapi juga menyuarakan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Prabowo. Hal ini menurut Amir bukan sekedar aksi spontan dari kelompok sipil atau mahasiswa, tetapi bagian dari skenario besar yang dirancang oleh aktor politik tertentu. Prabowo sudah menjadi musuh bagi demonstran. Ini bukan hanya soal Undang-Undang TNI, tetapi ada desain besar untuk menciptakan ketidakstabilan. Dengan adanya tekanan masif, harapannya adalah Prabowo dipaksa turun dan saat itu secara konstitusi Gibran yang menggantikannya. Nauzubillah min dzalik. Ini disampaikan Amir ya. Dalam analisanya ia menilai kemungkinan partai politik dalam Kim Plus ada yang merasa lebih nyaman dengan Gibran sebagai presiden ketimbang Prabowo. Dengan pengaruh Jokowi yang masih kuat, mereka melihat Gibran sebagai figur yang lebih mudah dikendalikan untuk kepentingan mereka. Oleh sebab itu, skenario menyingkirkan Prabowo lewat demonstrasi dan tekanan politik bisa menjadi opsi yang mereka dorong. Menghadapi situasi ini, langkah yang diambil Prabowo akan menentukan kelangsungan pemerintahannya. Jika ia tetap membiarkan para loyalis Jokowi dalam struktur pemerintahan dan partai-partai Kim Plus terus bermain di bawah meja, maka ancaman ini bisa semakin nyata. Di sisi lain, Prabowo juga mencari cara meredam demonstran yang semakin meluas agar tidak menjadi bola liar yang mengancam stabilitas nasional. Amir menyarankan agar Prabowo segera melakukan konsolidasi internal, memastikan loyalitas penuh dari jajaran pemerintahan dan militer, serta mengambil langkah strategis untuk meredakan situasi politik yang sedang memanas. Jika tidak, ini bisa menghadapi skenario yang sama seperti Soeharto di era tahun 98. Prabowo harus tegas, jika tidak ia bisa menjadi korban permainan politik ini dan akhirnya turun sebelum waktunya. Ini semua tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Maka kita berharap Prabowo segera membersihkan semua anasir-anasir, semua loyalis Jokowi di pemerintahannya. Banyak banget kebohongan yang dilakukan Jokowi yang memporak-porandakan negeri ini. Ini sudah menjadi obrolan warung kopi. Tak perlu lagi orang-orang pengamat-pengamat politik yang berbicara kan. Ngeri, negara mau dijadikan apa? Jok. Udah jelas ini solusinya. Reshuffle menteri-menteri titipan itu. Iya. Dan satu lagi ada solusinya. Adili Jokowi. Karena ini menjadi gerbang untuk dibukanya
kezaliman-kezaliman yang terjadi selama 10 tahun ini yang harus dipertanggungjawabkannya. Termasuk ijazahnya yang tak juga dimunculkan di laci pribadinya. Kalaupun memang ada. Kalau tidak ada, ya ini lebih mengerikan lagi. Maka kalau kita melihat, ini menarik juga ya pernyataan dari Said Didu bahwa harga saham BUMN naik drastis jika setelah pemerintah membuang semua yang dititipi, semua para titipan. Said Didu menilai perombakan struktur di sejumlah BUMN membawa dampak positif, yakni BRI dan Bank Mandiri. Didu bilang perombakan struktur tersebut mempengaruhi pasar karena orang titipannya dibuang. Ini kabar menarik ya, ini kabar bagus. Setelah kemarin pemerintah Danantara mengangkat pimpinan BUMN BRI Mandiri dari profesional dan membuang yang titipan, kepercayaan pasar langsung naik, kata Didu, dikutip dari unggahannya di X Kamis kemarin. Didu memaparkan sejumlah dampaknya. Pertama, harga saham BUMN naik drastis hingga 3,8%. Asing beli 17,92 triliun, volume transaksi naik 3 kali lipat. Dan sebelumnya di rapat umum pemegang saham, 2 perusahaan plat merah, BRI dan Mandiri telah dilakukan. Ini menjadi atensi publik. Pengurangan perubahan yang terjadi di sini adalah pengurangan komisaris yang mulanya 12 dipangkas separuhnya menjadi 6. Sementara komisaris titipan baik dari relawan maupun tim sukses dinilai sudah berkurang walaupun tetap masih ada. Ada 1 orang lah ya di masing-masing BUMN. Ia mengatakan kabar pengurangan gaji untuk komisaris. Didu pun berharap ini permulaan perbaikan dari BUMN. Jadi ada kabar baik yang bisa kita dengar dari BRI dan Mandiri. Ya, orang-orang titipan Jokowi sudah mulai disingkirkan. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik. Karena di sisi lain kita melihat bahwa Jokowi pun kalau mau bikin partai super terbuka, ini akan sulit diterima oleh partai-partai lain kalau mau gabung. Karena kita lihat rekam jejaknya, bagaimana dia telah mengkhianati Megawati. Kecuali satu-satunya ruang yang masih mungkin dimasuki oleh Jokowi, ya partai PSI, di mana anaknya menjadi ketua partainya. Kemarin kita lihat Kaisang di bandara menggunakan sarung dan membawa toa. Biasanya yang sudah-sudah itu menunjukkan simbol akan ada sesuatu yang berkaitan dengan itu. Mari kita lihat pasca Lebaran. Ya. Dan tentu kalau kembali pada judul kita, Jokowi yang punya agenda menghancurkan Prabowo melalui menteri-menterinya, melalui kroni-kroninya, ini mesti disikapi dengan cepat. Kita mendengar Pak Prabowo dalam sebuah statement mengatakan bahwa waktu 6 bulan untuk mengevaluasi. 6 bulan ya April Mei ini, mudah-mudahan ini betul-betul dilakukan. Para menteri-menteri titipan Jokowi segera direshuffle karena sudah jelas-jelas terus mengganggu kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Begitu para kata ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada titik berkesimpulan bahwa politik kita ini tidak profesional pelakunya, menurut saya. Karena namanya politik itu, padahal orang politik itu selalu mengatakan bahwa tidak ada kepentingan, tidak ada teman dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Ketika kepentingannya sama, yang ingin dituju sama ya, walaupun dulu mungkin berseberangan bisa jadi berkawan, dan itu hal yang harusnya, itu kan menunjukkan sesuatu yang sebenarnya itu kan jiwa profesional itu kan gitu. Sangat objektif profesional itu kan, bukan subjektif. Tapi politik kita menurut saya itu masih subjektif banget. Saya ini sebagai warga kan punya hak konstitusi. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi. Tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional, tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Kan aneh. Aneh betul. Aneh buat saya, ini nggak profesional, ini namanya baperan. Betul. Ya kalau baperan, ya buat saya ini politik yang nggak profesional. Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata begitu
Saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak Mahfud ya. Iya. Itu dalam seminggu berikutnya job saya di cancel semua itu Pak. Langsung hilang. Langsung cancel semua. Bahkan ada yang sudah DP tetap di cancel ya. Untung lah masih dapat DP ya. Kan kalau di cancel kan DP hangus. DP hangus. Tapi kan itu menunjukkan bahwa ketika ya sudah nggak ada kedikdayaan Cak Lontong tiba-tiba hilang dengan hilang ya, ya mungkin orang melihatnya sepi job. buat saya itu indikasi bahwa ya politik kita belum profesional. Belum profesional. Harusnya nggak ngaruh gitu ya. Lu milih-milih oke kita lawan, tapi untuk urusan job satu, saya juga bukan ketua umum partai. Saya tidak punya organisasi ormas, bukan juga. Saya hanya orang yang menggunakan hak suara saya untuk mendukung pasangan yang menurut saya layak untuk saya dukung, saya perjuangkan. Dan itu secara konstitusi kan dilindungi. Kenapa saya melakukan itu dengan cara yang benar? Saya tidak mengganggu konstitusi, saya tidak ada pelanggaran apa-apa ya. Kok tiba-tiba saya semacam tanda kutip kok di blacklist dulu, ini kan aneh. Gimana? Ya, bisa gitu ya. Menurut saya politik kita itu levelnya, level politik kita itu masih begitu belum profesional. Padahal berpolitik itu harus sangat objektif, karena itu tadi lawan bisa jadi kawan jadi bisa kan. Kalau nggak objektif kan nggak bisa bro. Nggak bisa. Kalau orang sangat subjektif ya nggak akan bisa jadi. Kalau sudah lawan ya susah jadi kawan. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 21 Maret 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.